Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita bisa berada di gereja dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Sungguh kasih Tuhan luar biasa di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melanjutkan pembelajaran firman Tuhan. Ya, kita masuk dalam pembacaan kitab Ayub di pasal yang ke-29. Nah, di dalam bagian ini kita melihat bagaimana Ayub di dalam kesengsaraan, di dalam penderitaan yang luar biasa, dan masih bergumul. Ya, mengapa hal itu bisa terjadi dalam hidupnya, dan dalam situasi itu dia mengingat kembali masa-masa jayanya, masa-masa hebat dia, masa-masa berkat itu melimpah. Ya, kita akan melihat seseorang mengingat kembali bagaimana dalam masa kesukaran, kesulitan, penderitaan dia ingat dulu masa-masa bahagia, masa-masa kelimpahan ya. Dan mungkin ada di antara kita Bapak Ibu sebelum pandemi, wah luar biasa, bisnisnya hebat, semuanya serba lengkap dan luar biasa berkat itu. Tetapi Tuhan izinkan pandemi, kemudian sama sekali tidak ada, sulit. Ya, sulit sekali usaha, bisnis, semuanya kita mengalami kesulitan. Kemudian kita ingat, wah 2 tahun yang lalu betapa dahsyat luar biasa. Tetapi ketika kita menderita, ketika kita susah, apakah Allah tidak dahsyat? Allah tidak luar biasa? Jelas Allah kita tetap Allah yang dahsyat. Coba Bapak Ibu kiri kanan katakan, Allah kita dahsyat. Amin. Di rumah Allah kita dahsyat. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu, saudara membaca ayat yang kedua, kita baca satu pasal ini, nanti beberapa bagian kita renungkan bersama. Perikopnya kemuliaan yang dahulu dan kesengsaraan yang sekarang. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Kiranya aku seperti dalam bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah memberkati dengan aku di dalam rumahku. Ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku, dan anak-anakku ada di sekelilingku. Ketika langkah-langkahku bermandikan daging, dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka kita kelihatan menurutlah orang-orang muda, dan makinlah orang-orang yang sudah lanjutnya, lalu tinggal berdiri. Para pembesar berhenti bicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Suara mereka membisu, dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Karena aku mendapatkan sengsara yang dia minta tolong, juga dia yang tidak menolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan, menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin dan perkara bagi orang selidiki. Geraham orang curang kuremuk dan merebut mangsanya dari giginya. Bibirku bersama-sama dengan suaraku, aku akan binasa dan memperbanyak hari-hariku seperti burung feniks. Akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Kemudian aku keluar dan musuhku keluar kembali. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti. Dengan diam mereka mendengar nasihatku. Habis bicara, dia tidak selalu akan bicara lagi, dan perkataanmu menetes ke atas mereka. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan menadahkan mulutnya seperti menada hujan pada akhir musim.
Aku tersenyum pada mereka ketika mereka putus asa, dan seri mukaku tidak dapat disorongkan mereka. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau coba melihat ya keadaan Bapak Ayub, seorang hamba Allah yang setia kepada Tuhan, yang bergaul karib dengan Allah, kemudian mengalami ya kesengsaraan yang luar biasa. Seorang diri, dia duduk di tanah debu dengan kondisi fisik yang lemah. Ya, anak-anak sudah tiada, harta habis, bahkan istri pun tidak memberi dukungan. Sahabat-sahabatnya berbicara dengan dia, memberi nasihat, tapi nasihat-nasihat yang menyakitkan hati. Itu sebabnya dia pernah berkata, penasehat sialan kalian ini semua. Ya, dia mengalami penderitaan dan ada tuduhan bahwa penderitaannya adalah karena kesalahannya. Pak Ayub, engkau salah, engkau berdosa, kau harus minta ampun. Dan ini membuat tidak nyaman tentunya. Nah, kemudian dalam dialog ini kita melihat dia bicara. Bapak Ayub bicara, kalau ada tuduhan, sebelumnya dia dituduh kau ambil milik orang lain, hak yatim piatu kamu ambil dan sebagainya. Nah, di sini kita melihat jelas bagaimana Ayub menceritakan pengalaman beberapa tahun yang lalu ketika dia mulai di masa mudanya bergaul karib dengan Allah. Dia orang yang diberkati Tuhan. Dan dia bukan orang yang pelit. Dia bukan mengalami kekayaan karena merampas punya orang lain. Bukan. Ya, dia orang yang berbaik hati. Dia pribadi yang luar biasa. Kalau kita melihat ya beberapa bagian dari ayat ini. Coba kita melihat di ayat 11. Nah, apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Kira-kira, wah, Pak Ayub datang. Puji Tuhan, Pak Ayub datang. Itu dia. Luar biasa Pak Ayub. Kira-kira ada daerah, misalnya begini, ada daerah yang sangat kering, miskin, luar biasa. Kumulah begitu. Kemudian kita datang sebagai anak Tuhan yang diberkati, kemudian kita berbagi. Ayo teman-teman, mari kita makan minum bersama. Ya, tanpa memandang bulu ya, duduk bersama. Akhirnya kan hebat Bapak ini, luar biasa. Ya, orang ini diberkati Tuhan, pasti orang ini berbahagia. Orang-orang memuji begitu. Tetapi kalau ada orang yang diberkati Tuhan, kaya raya tapi tidak mau tahu dengan orang lain, coba kita tanya di sekitarnya. Kamu kenal Bapak itu? Hai, sombong banget. Mentang-mentang orang kaya, mungkin begitu. Tapi bagi Ayub dikatakan apa? Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat, maka aku akan dipuji. Kira-kira Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat, dimanapun berada, kira-kira kalau kita datang ke satu komunitas, apa yang mereka katakan kepada kita? Apakah kita dipuji? Oh, berbahagia, ini Pak Ben ya datang luar biasa. Senang deh Pak Ben datang. Sebab selalu bawa oleh-oleh. Kira-kira begitu ya Pak Ben ya. Atau, waduh datang lagi nih, masalahnya cepat-cepat bubar. Ini akan bisa bahaya ini. Beda ya. Ini kalau udah datang dia lagi, ya sudahlah. Kita paham ya, mengerti kalau dibilang, aduh Bu Mayun lagi gitu ya Bu ya. Wah, ini ada apa? Ya, tapi kalau puji Tuhan, Bu Moni datang. Oh, berarti bawa kue itu. Nanti kita akan makan habis doa makan kue. Wah, jadi kepikiran Bu Moni. Boleh Bu dipikirkan Bu. Ya, berbahagia baru dengar loh. Wah, dengar nama itu. Ada loh kita bisa lihat, dengar nama seseorang. Siapa sih dia? Ini loh, ini. Nah, jauh. Jangan dekat-dekat sama dia, bahaya. Nanti habis uangmu diambil. Loh, kok gitu sih? Padahal yang terjadi, dekat-dekat sama dia, paling tidak berkatnya kecipratan dengan kita katanya gitu. Kenapa? Dia baik sekali. Kalau dia diberkati, pasti dia menjadi berkat. Apa yang dilakukan oleh Ayub sehingga dia dipuji? Ayat 12. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong. Juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Jadi orang-orang lemah, tak berdaya,
dia tolong. Yang sengsara, dia peduli kepada orang lain. Ini dulu masa jayanya. Dia berkata, Tuhan, waktu saya jaya, bukankah aku sudah melakukan ini, kira-kira begitu. Tapi ini dia katakan ketika dia dalam keadaan menderita loh. Saya pikir ini sesuatu yang gak gampang bagi Pak Ayub. Coba saudara diberkati, udah melakukan hal yang baik benar, kemudian tiba-tiba Tuhan izinkan. Drop habis, benar-benar habis. Mungkin orang lagi bilang, itu pasti dosa dia lakukan. Buktinya hancur hidupnya, pelayanannya hancur. Ya, anak-anaknya tiada. Ngeri ya. Kemudian kita melihat, padahal Ayub orang yang melakukan hal yang benar. Tidak seperti yang dituduhkan oleh sahabat-sahabatnya. Ayat 13. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa. Dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Artinya dipedulikan orang-orang yang lain. Orang yang lemah, yang tak berdaya. Dia peduli. Dia berikan sesuatu yang mereka butuhkan. Ya. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Ini luar biasa. Jadi betul-betul Bapak Ayub ya menjaga hidup kudus di hadapan Allah. Hidup benar. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang yang lumpuh. Wah, ini luar biasa. Ya, menjadi mata bagi orang buta. Ya, ini bahasa kiasan ya. Bukan berarti dia ketemu orang buta terus dituntun, tidak. Tapi artinya adalah ada orang yang lemah. Ya, dan dia siap menolong. Gambarannya kalau ada orang buta kan sulit untuk berjalan. Siapa yang akan menuntunnya? Siapa yang akan mengarahkan dia? Nah, Ayub hadir untuk orang-orang seperti itu. Oh, ada orang yang lumpuh, tak mampu berjalan, lemah. Dia nggak bisa buat apa-apa. Siapa yang mau turun tangan untuk menolong orang ini? Ayub hadir di situ. Luar biasa. Nah, pada zaman sekarang siapa yang mau turun tangan menolong orang-orang yang lemah tak berdaya? Tentu kita anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, saudara miliki sesuatu jangan hanya untuk diri sendiri. Bagikan kepada orang lain sebab ada maksud Tuhan mengapa Tuhan memberkati kita. Supaya berkat itu dapat kita bagikan kepada orang lain. Dan ada maksud Tuhan juga mengapa ada orang-orang di sekitar kita dipertemukan oleh Tuhan dengan kita. Orang-orang yang tak berdaya. Yang tak mampu buat apa-apa. Siapa yang mau turun tangan? Tentu kita sekalian. Amin. Coba kita berkata baik yang di rumah mau di gereja, saya mau turun tangan. 1, 2, 3. Saya mau turun tangan. Yang benar loh, Pak Fabris ya. Ada yang turun tangan. Luar biasa. Oh, anak muda, Gedalia, siap turun tangan? Atau cuek aja, peduli amat. Ya. Anak-anak muda sekarang jangan tergoda dengan dunia. Harus mulai turun tangan lah. Turun tangan. Sebab kita lihat tadi, Ayub mengungkapkan ini dulu loh waktu saya jaya-jayanya. Saya bukan untuk diri saya hidup. Wah, ini menarik sekali ya. Ayat 16, aku menjadi bapa bagi orang miskin. Dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Enggak pilih kasih dia. Kadang-kadang kita ya, dia nih, kalau keluarga kita, sahabat kita ada masalah, baru kita turun tangan. Ada apa? Masalah apa? Ayo kita urus. Coba orang gak kita kenal. Dia sudah tidak berdaya. Ada, biarin aja lah. Gak usah cari masalah. Ya, salahnya sendiri atau apalah segala macam. Kadang-kadang kita bisa berdalih. Supaya kita tidak buang energi, buang tenaga, buang dana untuk menolong orang lain. Tetapi sebenarnya kalau kita bisa melakukan itu. Dan Tuhan yang memberikan kemampuan itu kepada kita. Maka kita harus turun tangan. Amin. Turun tangan. Jangan pilih kasihlah menolong orang lain. Kira-kira begitu. Ini luar biasa Bapak Ayub. Dikatakan perkara orang yang tak kukenal kuselidiki. Ya. Ayat 17. Geraham orang curang kuremukkan. Jadi ada orang yang mau memperdaya orang lain. Misalnya ini mentang-mentang dia punya power, punya kuasa. Kemudian mau menindas orang-orang yang miskin, orang yang gak berdaya.
Bapak Ayub tidak tinggal diam. Ya, digambarkan di sini seperti dia katakan merebut mangsanya dari giginya. Ini sudah mau hancur orang ini, mau meremuk orang ini dibuat oleh oknum ini, katakan begitu, penguasa ini atau seseorang yang hebat ini. Tetapi Ayub turun tangan dan merampas mangsa, menyelamatkan orang yang tak berdaya. Luar biasa. Ayat 18, pikirku bersama-sama dengan sengsaraku aku akan binasa dan memperbanyak hari-hariku seperti burung fenik. Akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Kemuliaanku selalu baru padaku dan busurku kuat kembali ke tanganku. Dia bercerita ya bagaimana masa muda, bagaimana masa jaya itu benar-benar dia menjadi berkat. Dia diberkati oleh Tuhan dan dia menjadi berkat. Kalau kita lihat di ayat 23 dikatakan, orang menantikan aku seperti menantikan hujan dan menadahkan mulutnya seperti menada hujan pada akhir musim. Ini luar biasa, pribadi Bapak Ayub luar biasa ya. Itu sebabnya kalau dia berkata, aku tidak berdosa, tidak ada yang salah kulakukan. Saya pikir benar dia. Jadi kita tahu juga dari awal bahwa penderitaannya, kesusahan, kesukaran, penyakit dan segala macam yang tertimpa kepadanya memang atas seizin Allah. Tapi bukan karena dosa dan kesalahannya, tetapi ujian. Kita sudah belajar beberapa bagian yang sudah lalu, ya dia mau diuji ya seperti emas yang teruji kemurniannya. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui pengalaman Bapak Ayub ketika dia diberkati oleh Tuhan, menjadi pelajaran bagi kita. Dia diberkati oleh Tuhan dan dia menjadi berkat. Itu yang harus kita lakukan. Ada masa di mana memang kita harus memberkati orang, kita mengambil bagian ya dalam perbuatan-perbuatan seperti yang dilakukan oleh Bapak Ayub. Sebab ada juga waktunya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ada waktunya. Jangan sampai kita berkata, waduh waktu saya punya ini dan itu, kenapa saya nggak nolong orang itu ya? Kenapa saya untuk diri saya sendiri? Nah sekarang saya nggak punya apa-apa. Apa yang mau saya banggakan lagi? Jadi Bapak Ayub ini membanggakan dirinya. Memang sedih pada saat dia mengatakan hal ini kepada sahabat-sahabatnya. Sedih dalam pengertian memang keadaan saya tidak berdaya, tidak ada apa-apa. Tapi waktu saya masih muda dan mengalami berkat-berkat itu, wah saya sudah berikan, saya sudah lakukan dengan baik. Jadi berkat, kekuatan, kemampuan, kecakapan kita, selagi hal itu kita miliki, ya jangan untuk diri sendiri, tetapi mari kita bagikan kepada orang lain. Wah ini yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, adakah dalam perjalanan hidup kita sudah meneladani Bapak Ayub ketika dia diberkati oleh Tuhan? Ini menjadi pertanyaan, perenungan bagi kita. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Allah, orang percaya jika melakukan seperti yang dilakukan oleh Bapak Ayub ketika dia diberkati, niscaya nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Dan tak sedikit orang yang akan datang kepada Tuhan, melihat, menyaksikan kehidupan anak-anak Tuhan yang menjadi berkat. Amin. Ada seorang hamba Tuhan yang pernah melayani di tempat kita yang berkhotbah. Dulu dia bukan orang percaya, masih ingat ya? Bukan orang percaya. Tapi ketika dia di Jakarta sebagai anak muda, merantau dan melihat ada keluarga orang Kristen, keluarga orang percaya yang benar-benar membuktikan bahwa mereka adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Ketika dua keluarga ini menjadi berkat, pemuda itu berkata, aku pengen seperti dia yang bisa memberkati orang lain. Dan akhirnya
pemuda itu datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, bahkan luar biasa menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, melalui kehidupan orang benar, orang percaya. Kesempatan kita masih ada untuk menjadi berkat. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, kesempatanmu masih ada. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara, ini kesempatanmu masih ada. Jangan kita berkata, aduh saya juga susah kok. Tidak, ada sesuatu yang kita miliki ya untuk dapat kita bagikan kepada orang lain. Pada pagi hari ini, kiranya kebenaran firman ini ya menopang perjalanan hidup kita untuk boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita terus semangat melayani Tuhan, semangat melayani sesama, semangat terus ya menjalani hidup ini walaupun memang sekarang dalam keadaan sulit. Percayalah, ini adalah suatu ujian bagi kita, ujian iman untuk tetap berbuat hal yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.